Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jahatnya Hati Manusia. Jahatnya hati manusia. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 5 ayat ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Pada ayat 18 dikatakan orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jikalau kami belajar tentang siapa yang paling jahat di dalam dunia ini, maka kami melihat yaitu manusia dan bukan binatang buas lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, istilah buas itu dikenakan biasanya kepada binatang, sehingga disebut dengan binatang buas. Dan kita sudah mempelajarinya dari semenjak kecil dan kita ajarkan juga kepada anak cucu kita. Apa itu binatang buas? Yaitu serigala, yaitu harimau, yaitu singa, atau kemudian binatang-binatang lain termasuk ular. Maka termasuk itu binatang buas. Namun kata buas hampir boleh dikatakan tidak pernah dikenakan kepada manusia. Kita jarang mendengar yaitu manusia buas, tidak ada. Tetapi manusia serakah, manusia jahat, manusia licik, ya itu ada. Namun sahabat seperjalanan, kalau boleh dikatakan siapa pembunuh yang paling banyak di dalam dunia ini, yang melakukan banyak sekali pembunuhan dengan kematian, yaitu manusia. Sahabat seperjalanan, jikalau binatang itu membunuh dalam rangka mempertahankan hidupnya, hanya untuk insting makan, hanya insting menjaga wilayah, daerah dan kekuasaannya, tidak lebih dari itu. Namun manusia dalam rangka untuk memenuhi kepuasannya dan nafsunya, dia bisa melakukan apapun juga. Dia bisa menjual orang tuanya. Dia bisa mengkhianati istrinya. Manusia bisa melupakan anaknya sendiri. Manusia bisa mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan di dalam bagian Alkitab yang kita baca, bagaimana orang Yahudi berusaha untuk membunuh Tuhannya sendiri, yang menciptakannya, yang memberikan anugerah keselamatan. Tuhan di dalam diri Yesus yang melakukan kesembuhan di kolam Bethesda kepada orang yang sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Karena dia mengerjakannya, Yesus melakukannya di hari Sabat dan melakukan hal yang luar biasa, sementara orang tercengang-cengang, terheran-heran dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka-mereka yang sakit berlomba-lomba untuk mendapatkan kesembuhan. Sementara orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya, berusaha untuk menganiayainya. Sahabat seperjalanan, ini yang disebut dengan jahatnya hati manusia. Jahatnya hati manusia. Dan kita tahu bagaimana Yesus pada akhirnya pun disalibkan oleh tangan manusia berdosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita saudara-saudara mengingat benda-benda berharga, benda-benda yang penuh kenangan, hal-hal yang pernah menolong kita, kenangan-kenangan manis di mana kita terbantu oleh sebuah peristiwa, oleh benda dan apapun, maka kita akan simpan baik-baik. Saya mengenal seorang pengusaha, dari dia muda, dia mempunyai kendaraan yaitu motor Vespa warna coklat. Setelah dia menjadi seorang pengusaha terkenal, dia bisa beli apapun kendaraan, maka motor itu disimpan di dekat rumahnya. Jadi semacam ada ruangan, yaitu disimpan kendaraan lamanya dia itu, yaitu motor Vespa yang berwarna coklat. Dia simpan, kemudian itu jadi kenang-kenangan.
Lalu kemudian kepada anggota keluarganya, setiap orang yang datang kepada dia, dia menjelaskan, inilah perjuangan awal saya. Inilah alat transportasi yang menolong saya, yang telah bersama-sama dengan saya, sehingga saya pada ada hari ini. Sekalipun Vespa itu bukan manusia, tidak bisa diajak bicara. Tapi kemudian dia rawat baik-baik, tidak dibuang, dia juga tidak dijual. Dia ada di dalam rumah mewah yang dimiliki oleh pengusaha ini. Sahabat seperjalanan, itu perlakuan yang membuat kita pun setuju dengan perlakuan daripada orang kaya yang sudah sukses ini kepada motor Vespanya itu. Sahabat seperjalanan, kalau Allah sudah memberikan semua yang terbaik kepada kita, Allah sudah memberikan semua yang indah kepada kita, lalu kemudian ada niatan, tentu kita rasanya tidak sejahat orang Yahudi, tapi kita melupakan Tuhan. Atau kalau sukses kita melupakan bahwa kesuksesan ini adalah karena kehebatanku, karena perjuanganku. Lalu setelah sukses kita lupa bahwa setiap kesuksesan, setiap berkat yang Allah beri kepada kita, itu harus dikembalikan buat kemuliaan Allah. Sebagian engkau nikmati, sebagiannya engkau kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana cara mengembalikan berkat kepada Tuhan? Yaitu dengan menjalankan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan. Yaitu untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi Allah? Allah tidak perlu dikasihi, tapi Allah memerintahkan kita untuk mengasihi Dia. Bagaimana caranya? Dalam Matius 25, ketika ada orang lapar, engkau memberi makan. Orang yang tidak punya pakaian, engkau memberi pakaian. Mereka yang musafir dalam perjalanan tidak punya saudara, engkau menyediakan tempat. Engkau berkunjung kepada mereka yang dalam penjara. Engkau menjadi sahabat buat para janda dan anak yatim. Maka engkau sedang mengasihi, menghormati, dan mencintai Tuhan. Sahabat seperjalanan, orang yang lumpuh 38 tahun ini, dia berjuang yang disebut di daerah pintu gerbang domba, kolam Bethesda yang punya 5 serambi. Begitu banyak orang yang berkumpul, yang sakit, buta, yang timpang, yang lumpuh, menantikan goncangan air. Sewaktu goncangan air terjadi, turun malaikat Tuhan. Maka siapa yang masuk lebih dahulu, mereka yang sembuh. Lalu yang tidak sembuh, dia kembali ke tempat semula, menanti kembali goncangan air. Lalu terjadi goncangan air kembali, maka siapa yang masuk duluan, itu juga yang sembuh. Tetapi Yesus datang, maukah engkau sembuh, hai yang lumpuh? Engkau tidak pernah akan masuk lebih dahulu. Sebelum engkau masuk, orang lain sudah masuk lebih dahulu. Dan kemudian apa yang firman Tuhan katakan, Yesus menyembuhkan si lumpuh itu, dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dianugerahi Tuhan. Orang Yahudi juga dianugerahi Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah. Posisi kita, apakah kita sejahat orang Yahudi yang tidak hanya menghargai Tuhan, namun juga berencana menganiaya dan membunuhnya? Sahabat seperjalanan, hati manusia itu sangat mudah sekali untuk jahat. Biarlah kita menjadi hati yang diubahkan oleh Allah dan menghargai anugerah kebaikan Allah. Jangan menjadi pecundang, jangan menjadi pengkhianat, jangan pribadi yang melawan Tuhan. Karena satu hari kelak nanti, setiap kita masing-masing akan berhadapan dengan hakim di atas segala hakim, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, lewat sahabat perjalanan renungan ini kami diingatkan tentang jahatnya hati manusia. Biarlah kami setelah mengalami kelimpahan anugerah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ini, kami diubahkan menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan permohonan kami, sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan memiliki hati yang jahat, tapi hati yang bertobat dan hati yang diubahkan oleh Allah. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.